Shalom saudara, selamat pagi saudara. Saya diyakinkan oleh Tuhan bahwa mulai dari minggu lalu sampai hari ini saudara, banyak sekali pekerjaan Allah dalam hidup saudara yang mengubah kehidupan saudara. Sehingga saudara memiliki optimistik, memiliki keyakinan penuh, memiliki kekuatan untuk berjalan terus mencapai posisi rohani yang dipilih oleh Allah. Saya masih tetap akan melanjutkan apa yang sudah saya sampaikan minggu lalu kepada saudara. Sebelumnya mari saya ajak kita untuk kita berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau memberikan kami anugerah dan kesempatan untuk Engkau bisa hidup nyata di dalam diri kami. Terima kasih karena firman yang Kau lepaskan kepada diri kami itu bukanlah hanya kata-kata, bukannya hanya berisi kekuatan, kuasa, tetapi itu adalah pribadimu sendiri. Terima kasih karena setiap firman itu menjadi realita dalam hidup kami, menjadi kebenaran. Engkau melihat diri kami sama seperti Engkau melihat dirimu sendiri. Kami siap saat ini bagi Engkau Tuhan. Kami ada untuk Engkau Tuhan. Dan biarkanlah kami izinkan Roh-Mu yang kudus untuk bekerja sama dengan kami. Bukan hanya untuk memahami, tapi juga untuk meneliti aspek-aspek kehidupan lain. Bidang-bidang kehidupan yang lain. Di mana kami harus menjadi sama dan serupa dengan Putra-Mu, Kristus. Kami siap saat ini bagi Engkau Tuhan. Terima kasih demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Minggu lalu saya sudah sampaikan kepada saudara, sangat penting sekali saudara menyikapi tentang tahapan menuju dipilih kepada Allah. Sebab di sini banyak kegagalannya. Kita kembali lagi bisa melihat Matius 22 sebagai ayat pegangan kita. Matius 22 ayat 1 sampai 14. Kita bisa melihat di sini Yesus menunjukkan kepada kita semua, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Dan minggu lalu saudara bisa lihat, sedikit yang dipilih, sedikit yang terpilih ini, di dalam Wahyu 17 ayat 14, saudara lihat ayatnya. Wahyu 17 ayat 14. Di dalam Wahyu 17 ayat 14, mereka melawan kekuatan terbesar daripada iblis dan semua elemen-elemen, unsur-unsur, sistem kehidupannya, orang-orangnya. Dan ternyata umat yang dipilih bersama dengan anak domba itu mampu mengalahkan. Siapa mereka yang bisa menyertai anak domba sampai kepada satu titik, satu agenda di akhir zaman yang nyaris merupakan akhir daripada akhir zaman, nyaris. Siapa? Yaitu mereka yang dipanggil, mereka yang dipilih dan yang setia. Minggu lalu saya sudah jelaskan pada saudaraku, menjadi yang dipilih ada dua hal yang harus engkau perhatikan. Yang pertama adalah kualitas pengenalan akan Tuhan. Dan yang kedua, ketetapan hatimu untuk berpihak kepada Tuhan saja. Semuanya ini, saya ulangi, semuanya ini
akan saudara terima bukan terjadi karena saudara mendengarkan khotbah. Semuanya ini tidak akan terjadi karena saudara baca Alkitab. Tapi semuanya ini terjadi apabila engkau menerima firman yang segar, yang langsung dari sorga ke dalam rohmu. Karena hanya firman ini saja yang bisa membentuk kedua hal ini. Alkitab berkata, di sini disebutkan adalah yang setia. Ini berbicara tentang orang-orang yang terus bergaul erat dengan setia, dengan firman-Nya, intim dengan firman-Nya. Jadi respon yang benar terhadap firman, respon engkau yang benar terhadap firman, itu adalah langkah pasti saudara untuk mencapai dipilih Allah. Oke. Sekarang saya kembali lagi untuk melihat Matius 22. Matius 22 ayat 1 sampai 14. Saudara sudah tahu ceritanya, mari kita lakukan tinjauan yang dimaksud oleh Yesus. Yesus di sini sedang menceritakan tentang pesta putra raja. Lalu siapa-siapa yang diundang? Dan yang terundang atau yang terpilih itu tentu adalah pengharapan Tuhan. Makanya Tuhan mengundang mereka. Tetapi kita lihat di sini, mereka yang diundang harus juga memenuhi syarat dari ketentuan pesta itu. Kita lihat di sini. Mari kita lihat pada ayat yang Kita lihat ayat yang ke-11. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Orang yang gagal sebagai yang dipanggil. Bahkan dia sudah sempat menikmati hidangan kerajaan itu, perayaan itu. Tetapi dia tidak mengenakan pakaian pesta. Itu mengakibatkan dia dilempar keluar dari area kehidupan. Saudara tidak bisa sembarangan mengenakan pakaian pesta di saat berperang. Saudara tidak bisa mengenakan pakaian perang di saat pesta. Apa arti pakaian atau jubah? Wahyu pasal 19. Mari kita lihat Wahyu pasal 19. Ini ayat yang tepat sekali buat kita semua. Wahyu 19. Mulai dari ayat yang ke-6. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guruh yang hebat. Katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia atau siap. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang kudus.
Lanjutkan lagi ayat sampai ayat 9. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Berbahagia kalau engkau diundang. Katanya lagi, perkataan ini adalah benar. Perkataan dari Allah. Kalau kau diundang, kau dipanggil pada rencana agungnya Allah. Masuk pada Wahyu 17, masuk pada Wahyu 19, masuk pada Wahyu 22. Ingat, itu adalah berkat yang luar biasa. Jubah di sini adalah, saya ulangi, jubah di sini adalah perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Minggu lalu saya sudah sampaikan kepada saudara. Minggu lalu atau 2 minggu yang lalu, saudara dipanggil supaya menjadi orang kudus. Makanya saudara mengalami yang disebut dengan lahir baru. Dan semuanya itu melalui Injil. Jadi ketika saudara selamat, tujuan Allah bukan supaya saudara masuk surga. Karena Allah sedang menyiapkan suatu pesta pernikahan dari putranya. Bukan hanya engkau yang diundang, bukan hanya pengantin yang bersukacita. Allah mau bersukacita, bergabung bersama-sama dengan engkau dan saya. Itu tujuannya. Pesta pernikahan. Jadi jubah ini perbuatan yang benar dari orang kudus. Saudara harus selalu ingat itu. Berarti pakaian pesta pernikahan itu adalah kerangka hatimu. Saya ulangi, kerangka hatimu, kerangka hati dan jalan hidup yang sesuai dengan Injil dan pengakuan imanmu. Berarti itulah yang disebut hidup benar. Bukan apa yang di kepalamu. Di mana semuanya itu selaras serta layak untuk panggilanmu. Mari saja kita untuk melihat dulu ayat-ayat yang penting buat kita. Mari kita lihat sekarang Efesus pasal 4. Lihat, engkau harus selaras dengan kehidupan daripada kerangka hati karena Allah bekerja di sini. Ketika engkau dipanggil, diundang, bukan hanya dia buat engkau menjadi lahir baru. Tidak. Dia bekerja. Dan engkau harus menyesuaikan hidup saudara, bekerja dengan apa yang dikerjakan dalam hatimu. Apa yang Allah kerjakan dalam hati. Bukan menurut hatimu. Bukan menurut pikiranmu. Efesus 4 ayat 1, sebab itu aku menasihatkan kamu. Aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan. Supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Jadi berpadanan harus harus selaras dengan apa tujuan panggilan itu. Jika saudara memiliki panggilan itu adalah di titik A dan dipilih itu adalah saudara harus mencapainya titik B. Tidak mungkin engkau dari titik A engkau berjalan bukan ke jalan AB tapi ke jalan AC. Engkau akan pergi ke kota lain. Satu ayat lagi, berpadanan. Ini penting buat kita. Selaras. Mari kita lihat sekarang
Filipi Filipi 1 ayat 27. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Ini bukan Injil keselamatan ya. Supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar. Betul. Bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan satu isi jiwa, berjuang untuk, bukan berjuang untuk orang lain yang gerejanya dirusak. Bukan berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Jadi di sini digunakan kata bahwa berpadanan. Itu sangat penting buat kita. Jadi itu sebabnya pakaian, saya katakan pakaian, yang saudara kenakan itu adalah perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Jadi didapati di sana orang yang tidak berpakaian pesta. Saudara mau tahu? Jangan sampai engkau tertipu. Siapa orang yang tidak berpakaian pesta ini? Mereka adalah orang yang sempat terpanggil. Dan dalam hidupnya, dia mencetak sendiri. Membentuk sendiri pakaiannya. Menentukan sendiri perbuatannya. Meskipun menurut dunia, itu perbuatan baik. Tidak merugikan orang. Itulah yang membangun dirinya. Menjadikan jadi dirinya dia. Ingat, kalau Allah melihat seperti itu, dan kau berada di dalam pesta itu, maka Allah akan mencampakkan kau keluar. Tapi mari kita lanjutkan lagi. Matius 22. Matius 22. Ayat 1 sampai 14. Kita lihat dari ayat 10. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpai ini di jalan, orang-orang jahat, orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Oh, ini tunawisma. Tunawisma, orang kriminal, lalu kemudian penuhlah ruangan itu, perjamuan itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hamba, ada satu pertanyaan kepada hamba-hambanya. Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Raja itu bertanya kepada hamba-hambanya, kepada orang yang ditemukan tidak berpakaian pesta, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Orang itu diam saja. Tulis yang kedua. Kau harus waspada terhadap sikap seperti ini. Ini adalah orang-orang munafik. Orang-orang yang memiliki tujuan hanya untuk masuk surga dan menikmati berkat-berkat kerajaan saja, tetapi yang tidak mau terpilih. Tetapi yang tidak mau terpilih. Lihat. Harus hati-hati engkau dalam hidupmu.
Menurut Lukas 13, mari kita lihat Lukas 13. Saya ngajak saudara di Lukas pasal yang ke-13 nih. Ayat 26. Lihat orang yang datang ke dalam perjamuan pesta. Ya. Maka kamu akan berkata, kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Tetapi ia akan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyala dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Siapa yang melakukan kejahatan ini? Kita lihat lagi di dalam Matius pasal 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Lihat, dia menggunakan semua fasilitas surga, kerajaan sorga, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Dia menggunakan nama raja, namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau. Nyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Sama, mirip. Jadi ini adalah orang-orang munafik, orang-orang yang hanya bertujuan untuk menerima berkat, perlindungan sorga, berkat sorga. Tetapi mereka tidak mau. Saya akan jelaskan ini. Mengenakan pakaian pesta yang sebenarnya disediakan oleh raja di pintu masuk ruangan pesta itu. Mengapa? Karena mereka adalah orang-orang tunawisma yang pakaiannya compang-camping. Mereka tidak punya pakaian yang lebih baik dari itu. Itu adalah pakaian yang terakhir mereka pakai. Setelah itu koyak mereka akan telanjang. Allah menyediakan pakaian. Saudara harus kenakan pakaian. Saya ajak saudara untuk bisa melihat Zakaria pasal yang ketiga. Zakaria pasal yang ketiga. Adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor waktu dia berdiri di hadapan malaikat itu, yang memberikan perintah kepada orang-orang yang melayaninya, tanggalkanlah pakaian kotor itu daripadanya. Lihat, Tuhan menginginkan Yosua imam besar itu menanggalkan pakaiannya, karena itu adalah perbuatan-perbuatan yang tidak benar, yang tidak berkenan pakaian seperti itu di hadapan Tuhan. Dia bilang, tanggalkanlah itu. Saudara punya kekuatan diberikan oleh Allah untuk menanggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Perbuatan-perbuatan yang tidak benar itu termasuklah perbuatan baik. Perbuatan yang benar, perbuatan baik belum tentu benar, tapi perbuatan benar pasti baik. Dan dia katakan, dan kepada Yosua ia berkata, lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Kemudian dikatakan lagi, kemudian dia berkata, taruh serban tahir kepada kepalanya. Ini berlaku buat para imam besar. Maka mereka menaruh serban tahir pada kepalanya dan mengenakan pakaian kepadanya. Sedang malaikat Tuhan berdiri di situ. Lihat, Tuhan menyediakan pakaian.
Tuhanlah yang menentukan perbuatan yang benar itu seperti apa. Engkau mudah untuk menemukan perbuatan yang baik. Perbuatan yang baik belum tentu benar. Mengapa? Karena referensinya perbuatan yang baik menurut engkau adalah perbuatan yang kalau orang lain perbuat kepadamu, engkau merasa nyaman. Itu pun yang kau lakukan kepada orang lain. Perbuatan yang tidak baik, yang tidak benar, adalah perbuatan yang engkau tidak sukai orang lain perbuat pada dirimu. Jadi referensinya, acuannya adalah dirimu. Tapi pakaian, jubah yang dikenakan Allah kepada hidup saudara, itu berbeda. Jadi tujuan Allah bukan supaya engkau masuk surga dan menikmati berkat-berkat. Tidak. Lihat apa yang terjadi pada Bani Lewi. Dia dipanggil, dia dikenakan jubah imam, dan dia tidak punya bagian atas tanah kanan sampai hari ini. Kalau seandainya Allah menghampiri engkau hari ini, dia datang kepadamu dan dikatakan gini, anakku, mana yang kau pilih? Berkat-berkat yang kukirimkan kepadamu, sehingga membuat engkau jauh dari kekhawatiran, engkau hidup berkecukupan. Aku memberkati engkau. Atau engkau tidak akan memperoleh apa yang kujanjikan itu. Supaya aku saja menjadi milik pusakamu. Saya yakin banyak di antara saudara akan mulai terdiam dan tidak berani memberikan jawaban mana. Allah berikhtiar. Di dalam Matius pasal yang ke-22 ini, Allah berikhtiar menyelenggarakan pesta. Dialah yang menyiapkan, dia yang potong ternaknya. Ayat 4. Lihat pada tayangan. Kambing domba, lembu, ternak peliharaan, semua disembelih. Allah yang berikhtiar. Dan bahkan dia juga merencanakan menyiapkan pakaian pesta bagi mereka yang tidak punya pakaian pesta. Allah lah yang mengenakan baju penutup bagi ketelanjangan Adam dan Hawa setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Supaya Allah tidak melihat tubuh dosa mereka. Esther tidak bisa menentukan parfum apa yang dia kenakan, parfum apa yang dia sukai. Tetapi sang raja yang menentukan parfum apa yang harus dipakai oleh Esther saat menghadap raja. Esther 2 Esther 2 ayat 12. Tiap-tiap kali seorang gadis mendapat giliran untuk masuk menghadap Raja Ahasuerus,
Dan sebelumnya ia dirawat dulu. Ada gilirannya. Ada waktunya. Maka dilakukan persiapan. Menurut peraturan bagi para perempuan, selama 12 bulan, wow, gilirannya gak tahu tahunan. Sebab seluruh waktu itu digunakan untuk pemakaian wangi-wangian. Lihat, 6 bulan untuk memakai minyak mur. Maria yang kedua kali menyeka kaki Yesus dengan minyak mur. Jadi minyak mur itu adalah salah satu minyak yang disukai oleh raja. Dan 6 bulan lagi untuk memakai minyak kasai serta lain wangi-wangian perempuan. Esther tidak bisa memilih apa yang dia sukai. Perbuatan yang benar tidak datang dari kepalamu. Oh, menurut saya begini benar. Saya sering mendengar dari jemaat berkata pada saya, oh, Bapak, sekarang kita kan punya kehendak bebas. Allah saja nggak bisa intervensi. Ya kita bisa menentukan. Ya menurut saya begini. Ya silakan. Kalau Allah saja tidak bisa intervensi pada hidupmu, ya apalagi saya. Saudara bisa bayangkan. Esther untuk bertemu dengan raja. Meskipun kemudian dia terpilih menjadi ratu. Menjadi permasyuri. Saudara pikir dia bisa berbuat seenaknya. Saudara pikir dia bisa memakai pakaian tidur menghadap Ahasuerus? Tidak bisa. Dia harus memakai pakaian untuk menghormati Raja Ahasuerus. Bukan untuk menghormati dirinya. Saudara sudah dapat gambarannya. Esther 2 ayat 12. Kalau raja berkenan menunjuk, memilih Esther untuk dipilih, untuk berjumpa dengan dia, maka Esther harus pasrah pada keinginan raja. Parfum, pakaian, riasan. Allah berkehendak. Bukan hanya berkehendak, Allah berkeinginan. Allah memiliki passion untuk selalu mengenakan, bekerja dia supaya engkau bisa mengenakan perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Itu sebabnya di Zakaria 3, malaikat Allah, yaitu yang merepresentasikan Tuhan, yang berkata kepada imam besar Yosua, tanggalkanlah pakaianmu yang kotor itu. Kolose 3. Mari saya ajak saudara untuk bisa melihat Kolose pasal yang ketiga. Ayat 10. Ayat 9. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Tanggalkan manusia lama. Tanggalkan manusia lama. Kemudian dikatakan lagi ayat 10. Dan telah memakai manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Ayat 12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah. Di sini digunakan kata orang-orang pilihan Allah itu adalah eklektos.
yang dikuduskan dan dikasihnya, kenakanlah belas kasihan. Itu pakaian yang disediakan Allah. Itu perbuatan yang disediakan oleh Allah terjadi pada hidup saudara. Mengapa engkau mempertahankan dirimu dengan sifatmu? Enggak, kalau karakter saya seperti ini, memang saya udah begini. Ingat, tanggalkan itu segera. Saya minta dalam nama Yesus, kau yang berkeras hati, kau harus menanggalkan sifat pakaian seperti itu. Kau luar biasa, saudaraku. Saya berdoa supaya saudara jangan gagal menjadi yang dipilih oleh Allah. Itu pesan yang Tuhan nyatakan kepada saya. Mari kita lihat kembali lagi Matius pasal 22. Ayat 1 sampai ayat 14. Tulis yang ketiga. Hanya Allah yang tahu. Saya ulangi. Hanya Allah yang tahu bahwa saudara terpilih dengan melihat pakaian yang saudara kenakan. Jadi hanya Allah. Ini bisa dibilang adalah Allah menilai melalui dia melihat pakaian yang saudara kenakan. Saudara sudah tahu ayat 11. Mari kita lihat lagi ayat 11. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Allah tahu. Siapa yang tidak layak? Allah tahu. Apa itu pakaian? Perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Allah yang tahu. Saya mau beritahu pada saudara sekarang, supaya saudara jangan bersembunyi di balik penipuan yang saudara lakukan. Kau merasa bahwa engkau itu sudah dipilih oleh Allah. Allah tahu. Hanya Allah yang tahu. Saudara itu termasuk yang terpilih. Saya mau beritahu pada saudaraku. Pakaian yang dikenakan menurut Kolose 3 ayat 9, 10, dan 12 tadi. Pakaian yang ditawarkan oleh Allah. Yang disebut dengan perbuatan-perbuatan yang benar. Saudara tahu toh. Semuanya itu adalah kehidupan. Dan saya mau tanya pada saudaraku, kehidupan itu terpancar dari mana? Dari hati saudaraku. Hati itu menghasilkan apa? Lihat ayat 11 ini. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, yang melihat seorang yang tidak berpakaian pesta, dia sempat masuk, dia sempat makan. Dia berkata, saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta, tapi orang itu diam saja. Dia sudah sempat makan. Bagaimana? Saya mau beritahu pada saudaraku. Allah menyelidiki hati. Sebab dari hatilah terpancar kehidupan. Dan salah satu fungsi daripada hati adalah motivasi dalam mengikut Tuhan. Motivasi dalam mengikut Tuhan. Kita lihat sekarang. Yeremia 17 ayat 10. Hanya Allah yang tahu. Engkau sedang berjalan menuju sampai yang dipilih. Hanya Allah yang tahu. Saya berdoa supaya saudara jangan gagal.
Hanya Allah yang tahu. Lihat, Yeremia 17 ayat 10. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Jadi Allah melihat hati, Allah melihat motivasimu. Saudara tidak bisa main-main. Roma 8. Ayat 27. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani. Wah. Mengetahui maksud roh itu. Jadi motivasi daripada, tujuan daripada roh itu. Yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah. Berdoa untuk orang-orang. Jadi Allah tuh menyelidiki hati nuranimu. Salah satu fungsi daripada rohmu itu adalah fungsi hati nurani. Lihat, yang ketiga ini sangat menentukan. Itu sebabnya saya katakan, Daud meminta agar Tuhan menyelidiki terus hatinya. Pertanyaan saya, ingat pertanyaan saya ini adalah tantangan buat saudara. Apakah engkau berani setiap saat? Seharusnya engkau berani meminta kepada Tuhan untuk menyelidiki hatimu. Sehingga engkau tahu motivasi engkau mengikut Tuhan. Motivasi engkau ada di gereja ini. Motivasi engkau ada di sini, di sini, di sini. Kau tahu. Mazmur 26. Mazmur 26. Ujilah ayat 2. Ujilah aku, ya Tuhan. Dan buktikan atau cobalah aku. Buktikan aku dengan selidiki batinku dan hatiku. Uji aku, itu Daud. Dan kembali lagi di Mazmur 139. Ayat 23. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku, dan kenalah pikiranku. Hati itu adalah ada 4 komponen. Hati adalah hati nurani, salah satu fungsi daripada roh. Kemudian seluruh jiwa, pikiran, perasaan, dan kehendak. Saudara lihat, Daud saja seorang raja yang begitu dekat dengan Tuhan. Saya mau beritahu pada saudaraku, jangan engkau menyangka bahwa hanya Allah lah yang mampu untuk melihat motivasimu. Para hamba-hamba Tuhan dimampukan oleh rohnya, roh Allah, untuk juga bisa mengetahui, menyelidiki seperti Allah. Dan itu yang terjadi di Kisah Para Rasul 5, di mana Ananias dan Kisah Para Rasul 5. Ini satu cerita tentang Ananias dan Sapira yang berdosa
Dan Rasul Petrus tahu. Mungkin saja saudara adalah seperti orang terpilih dalam gereja lokalmu. Tapi tetap Allah tahu, mengetahui motivasi dan maksud hati saudara. Allah tahu. Karena apa yang tampil di luarmu itu bersumber dari hatimu. Di Wahyu pasal yang kedua. Mari kita lihat Wahyu 2. Ayat 1. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh binatang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu, Yesus mengatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang yang jahat. Semua bersumber dari hati. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut diri rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Ada satu ayat yang luar biasa. Saudara bisa lihat. Di Kidung Agung. Mari kita lihat Kidung Agung. Kini kitab yang bagus Kidung Agung. Satu hari, kalau saya diberi anugerah oleh Tuhan, bukan diberi anugerah, diberi kesempatan oleh Tuhan. Ya. Saya akan bagikan tentang kitab Kidung Agung ini. Dulu saya pernah sampaikan, tapi ini lebih lengkap. Kidung Agung 7. Kidung Agung 7 ayat 11. Mari kekasihku kita pergi ke padang, bermalam di antara bunga-bunga pacar. Mari kita pergi pagi-pagi ke kebun anggur dan melihat apakah pohon anggur sudah berkuncup, apakah sudah mekar bunganya, apakah pohon-pohon delima sudah berbunga. Di sanalah aku akan memberikan cintaku kepadamu. Lihat, sang raja berpacaran aja, sang raja dengan mempelainya. Dia berpacaran, dia tahu ini akan menghasilkan buah anggur, ini akan menghasilkan ini. Dia tahu ini hanya akan menghasilkan bunga pacar. Hanya itu saja, dia tahu. Allah pun tahu apa yang tampil dari perbuatanmu itu. Itu bersumber. Itu perbuatan baikkah? Atau itu perbuatan benar? Allah menginginkan kau mengenakan jubah itu. Berarti ini berbicara tentang hati. Satu ayat lagi. Soal dia tahu. Allah tahu. Yesus tahu. Hamba Tuhan tahu. Yesus sebagai manusia juga tahu. Matius 25 ayat 32. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Sama seperti gembala memisahkan apa? Domba dan kambing. Tuhan seperti itu. Dia bisa memisahkan domba dan kambing. Kenapa? Dua-duanya memiliki karakter yang berbeda. Jadi ini berbicara tentang masalah hati nurani bagi Allah. Itu sebabnya kau mengenakan pakaian pesta. Adalah kau menjaga hati nuranimu. Selalu benar. Kisah Rasul 24. Kisah Rasul 24. Ayat yang ke-16. Kata Paulus. Saudara juga harus mengucapkan. Karena firman ini bukan untuk ditulis di Alkitab saja. Ini firman yang harus menjadi hidup saudara. Kata aku yang dikatakan Paulus. Itu diganti dengan diri saudara. Yaitu nama saudara. Sebab itu. Johnny senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Saya ulangi, pakai namamu. Kata aku diganti, hanya satu kata, diganti dengan namamu. Supaya engkau menyadari bahwa Roh Kudus sedang berbicara kepada engkau. Sebab itu, Johnny senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Paulus berkata dia berusaha.
Berarti dia harus jaga. Karena itu menjadi pakaian. Allah menawarkan pakaian. Dan itu masalah hati nurani. Dan kita sudah belajar minggu lalu. Kalau hati nuranimu menuduh engkau menjadi lemah, sehingga saudara kehilangan kekuatan. Kekuatan untuk menyelesaikan panggilan saudara. Kekuatan untuk menyelesaikan panggilan saudara. Saudara akan kehilangan kekuatan. Saudara akan kehilangan kemampuan untuk berjalan terus. Saudara akan kehilangan. Kita baru bahas 3 poin. Dari Matius pasal yang ke-22. Matius pasal yang ke-22. Ayat 1 sampai ayat 14. Tulis yang keempat. Ketika pesta sudah masuk semua orang. Saya ulangi, masuk semua orang. Saudara, ini sederhana buat kita. Ketika semua orang sudah masuk, didapati seorang yang tidak berpakaian pesta, lalu dilempar keluar ke tempat yang gelap. Sementara yang diundang, yang sibuk dengan urusan pribadinya, dia hanya bisa menikmati kesibukannya, keluarganya saja. Tapi coba lihat di sini, apa yang terjadi bagi mereka yang terpilih, yang tetap ada di tempat perayaan pesta tersebut, bersama dengan raja, bersama dengan putra sang raja. Tulis yang keempat. Tempat ataupun kehidupan bagi yang terpilih adalah terang benderang. Karena itu adalah tempat pesta. Apa artinya terang benderang? Engkau bisa melihat raja tanpa misteri. Engkau bisa melihat putranya dengan jelas. Tetapi tempat kehidupan orang munafik, orang yang sembarangan, tidak memakai pakaian pesta. Dikatakan di ayat yang ke-13. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kakinya dan tangannya, campakkan orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Wah, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Saya ingin kau membahas ini beberapa poin. Ikat kaki dan tangannya di ayat 13. Itu adalah perintah kepada hamba-hambanya untuk mengikat orang yang tidak berpakaian pesta, yang tidak layak untuk datang, untuk menikmati terang benderangnya, untuk menikmati pewahyuan. Kalau engkau tidak berpakaian perbuatan yang benar, engkau tidak akan menjadi terpilih. Maka pewahyuan itu hanya merupakan kata-kata, dan kau tidak akan pernah sampai pada pengertian dan bahkan hikmat. Kau tidak akan pernah mengenal sang raja seperti terang benderang dengan jelas. Itu sebabnya dikatakan ikat kaki dan tangannya. Itu artinya engkau akan dibawa kepada suatu kehidupan. Karena sembarangan hidupmu. Engkau dipanggil, tapi engkau melakukan perjalanan kehidupan dengan sembarangan. Engkau akan dibuat menjadi tidak berdaya. Ikat kaki dan tangannya. Kalau ikat kaki dan tangannya, engkau tidak akan mengalami kemajuan sedikit pun juga. Melangkah dalam kehidupan ini. Engkau akan ada di titik itu terus. Kemudian dikatakan di sini, yang penuh terdapat ratap dan kertak gigi. Ratap dan kertak gigi ini selalu berulang-ulang di dalam Alkitab. Ini memberikan pengertian pada budaya
daripada bangsa Israel yang selalu, saya katakan, yang selalu, saya ulangi, yang selalu mengalami penjajahan. Dibuang ke Babel, mengalami Asyur, lalu kemudian mengalami Mesir, Persia, lalu kemudian mengalami Yunani, Roma. Ini selalu. Apa arti ratap dan kertak gigi? Artinya adalah penderitaan karena tidak ada penyertaan Tuhan. Engkau stres depresi karena studimu, tidak ada yang menolong kau. Karena engkau salah melangkah. Apa arti kertak gigi? Ini adalah penuh kegeraman, kemarahan. Orang-orang seperti ini selalu menyalahkan orang lain. Sebelum kita berdoa, saya mau bagikan keempat ini, poin ini, itu menjaga hidup saudara. Kau harus waspada. Kau gak bisa hidup sembarangan. Ada banyak hamba-hamba Tuhan dikirim pada hidup saudara. Dia adalah orang-orang terbaik dari Tuhan dan yang cocok buat hidup saudara. Jangan saudara pilih-pilih. Saudara harus bisa menerima jubah pesta dari hamba, dari Tuhan melalui hamba itu yang membentuk hidup saudara. Kita lihat sekarang. Dari 2 poin yang menentukan saudara menjadi yang terpilih. Yang pertama saya sampaikan dari minggu lalu. Kualitas pengenalan saudara akan Tuhan. Dan yang kedua adalah ketetapan hati. Kalau engkau sudah menentukan, sudah membuat ketetapan hati untuk terus Tuhan itu menjadi milikku. Itu berharga, bukan berkat. Kalau sudah menjadi ketetapan, bukan rencana. Kalau Tuhan sudah menjadi ketetapan hatimu, maka engkau akan sampai kepada tempat yang disebut dengan dipilih Allah atau terpilih. Mari kita lihat sekarang sama-sama Lukas pasal yang 10. Lukas pasal 10 ayat 38. Lukas pasal 10 sesudah Lukas pasal 7. Setuju. Dan saudara, Lukas pasal 7 yang menyeka kaki Yesus dengan air mata dan meminyakinya dengan minyak mahal di rumah Simon, orang Farisi, yang akhirnya dijuluki si kusta, itu adalah Maria. Sekarang kita lihat, Yesus lihat kasihnya Maria. Itu sebabnya Yesus sekarang punya akses ke Betania, ke rumah Simon, dan juga ke rumahnya Maria, Marta, dan Lazarus. Ayat 38, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tapi hanya satu saja yang perlu. Hanya satu saja yang kau perlukan. Yang sangat kau perlukan. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Yang tidak akan diambil
daripadanya. Keteladanan Maria ini menjadi tanda tanya cukup lama buat saya. Tuhan, apa bagian terbaik yang tidak akan bisa diambil daripadanya? Allah Bapa tidak bisa mengambilnya. Roh Kudus tidak bisa mengambilnya. Apalagi iblis. Apa bagian terbaik? Apa bagian yang terbaik itu? Kita perlu jelas. Saya mau beritahu pada saudaraku, lihat. Saudara masih ingat sikap mencium kaki, menyeka, itu biasa dilakukan kepada raja atau pangeran, putra raja. Dan Abigail melakukan itu menunjukkan dia mau menjadi budak bagi hamba-hamba Daud. Bukan budak hanya bagi Daud, tapi menjadi hamba-hamba Daud. Dan ketika Yesus masuk ke Betania, di Lukas 10 ayat 38 sampai 42 ini, Marta sibuk melayani. Dan dia menyusahkan diri dengan banyak hal. Ada banyak orang di antara kalian selalu memiliki kesibukan seperti itu. Dan nampaknya rohani. Tapi tetap engkau kekurangan. Saya katakan engkau tetap kekurangan. Lihat Marta. Dia berupaya meminta Tuhan campur tangan atas sikapnya Maria. Dan Yesus mengatakan, aduh, sikap ketetapan hati Maria tidak ada satupun yang bisa menggugatnya lagi, mengambilnya. Itu bagian yang terbaik. Saudara bisa sampai kepada pengertian apa yang saya maksudkan ini. Roh Tuhan menolong saudara. Roh Tuhan sekarang menolong saudara. Ini yang ditunjukkan oleh sebab Lewi telah menjadikan Tuhan sebagai pusakanya dan bukan tanah Kanaan. Makanya mereka tidak menangis karena tidak mendapatkan. Meskipun mereka keturunan Abraham dan Allah menjanjikan itu untuk keturunannya. Meskipun mereka diserobot oleh dua suku tambahan yang lainnya, yaitu Manasye dan Efraim sebagai pengganti daripada kesulungannya Yusuf. Sehingga 12. Jadi di mana ada Efraim, di mana ada Manasye, di situ adalah bagiannya Yusuf. Tapi Lewi tidak mendapat apa-apa. Mereka tidak menangis. Mereka tidak meraung-raung. Mereka tidak merasa rugi. Mereka setelah memilih, Allah menunjukkan pada mereka pilihan terbaik mereka. Yaitu Allah menjadi pusaka buat mereka. Apa keteladanannya Maria? Sehingga Allah mengatakan, Tuhan mengatakan demikian. Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Saya sudah sampaikan kepada saudara. Yang membuat saudara berhasil ada dua hal. Kualitas pengenalan akan Tuhan. Dan yang kedua, ketetapan hati. Ketetapan hatimu itu adalah teritorialmu untuk menetapkan apa yang mau kau kerjakan. Saya mau supaya saudara mengerti. Ketika Yesus masuk ke Betani, Maria langsung duduk dekat kaki Tuhan mendengar.
Dan sekarang gangguannya adalah dalam gereja, dalam rumahnya sendiri. Marta berdoa kepada Tuhan. Dia bilang, tidakkah engkau peduli Tuhan? Saudaraku itu membiarkan aku sendirian mengerjakan semuanya ini. Suruhlah dia membantu, ini doa. Tapi Tuhan berkata, Marta, Marta, engkau menyusahkan diri dengan banyak hal. Saya perhatikan, kalau orang terus sibuk, karakternya terganggu. Emosinya tidak stabil. Mudah marah. Mudah terusik. Tapi kalau engkau duduk dekat kaki Tuhan dan menikmati Tuhan. Saya pribadi demikian. Walaupun saya diganggu, tidur saya terganggu. Saya susah tidur. Tetap saya bisa menikmati Tuhan. Karena saya mau menjadikan Tuhan itu pusaka saya. Jadi apa bagian terbaik itu? Apa yang dilakukan oleh Maria? Duduk dekat kaki Tuhan. Bagi Maria, Tuhan itu pusakanya, milik dia. Saudara tentu masih ingat Lukas pasal yang ke-7. Itu di rumah Simon. Orang Farisi. Si kusta. Dan ketika Maria berbuat demikian. Dan kita nggak tahu perbuatan keduanya dengan minyak mur dia menyeka kaki Yesus. Tiba saatnya Yesus yang mendatangi Maria. Yesus datang kepada Maria. Di mana Maria ada di rumah bersama dengan Marta dan Lazarus. Menurut saudara, apakah Yesus datang ke rumah Maria, Marta, dan Lazarus adalah untuk makan? Tidak. Dia diundang makan oleh Simon, betul, di Betania, tetanggaan mereka. Mereka bertetangga, tetapi tidak. Yesus punya maksud. Karena dia menemukan orang yang dipanggil ada di sana. Dan sedang berjalan menuju yang dipilih. Luar biasa sekali, saudara. Jadi sikap Maria ini itu membangkitkan pintu masuk, akses masuk bagi Tuhan kepada kehidupan di keluarga di Betani dan juga kepada kota Betania. Dengan demikian, mari kita lihat sekarang Matius pasal yang 10. Saya ingin supaya saudara lihat Matius 10. Ayat 11. Apabila kamu masuk kota atau desa, termasuk Betani, carilah di situ seorang yang layak dan tinggal padanya sampai kamu berangkat. Dia bilang layak, yang berkenan. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu tidak turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengarkan perkataanmu, keluarlah. Tinggalkan rumah atau kota itu dan kebaskanlah debu kota itu dari kakimu. Tanpa hanya orang pilihan saja, bukan orang yang dipanggil saja. Hanya orang yang dipilih saja yang bisa membuka sorga terbuka. Allah punya akses kepada kota tempat dia tinggal. Hanya orang yang dipilih saja. Meskipun di dalam satu kota banyak orang percaya, di dalam satu kota banyak orang yang sudah lahir baru,
Tapi hanya orang yang dipilih dan yang terpilih oleh Tuhan saja. Yang membuka akses, yang membuka pintu di kota tersebut, supaya Tuhan melangkah masuk, mendatangi kotanya, mengubah negerinya. Hanya mereka. Itu sebabnya Yesus katakan, banyak yang dipanggil, tapi mereka tidak bisa membuka pintu surga. Banyak yang merespon panggilan, mereka tidak bisa membuka pintu surga. Tapi sedikit yang dipilih, mereka inilah bisa membuka surga bagi kotanya, bagi negerinya. Mengapa Indonesia tidak mengalami kehancuran? Karena saya percaya melalui hamba-hamba Tuhan mengatakan ada orang yang terpilih di negeri ini. Sedikit orang yang memiliki motivasi yang benar, orang yang berpakaian dengan perbuatan-perbuatan yang benar, yang diberikan oleh Allah jubahnya. Luar biasa. Saudara bisa bayangkan, di Lukas pasal 7, Maria menghormati Yesus sebagai juru selamat. Di Yohanes 11 ayat 2, Maria menghormati Yesus dengan menyeka kakinya dengan minyak mur. Itu adalah orang-orang kerajaan. Mungkin dia adalah pangeran. Tapi di Yohanes 12 ayat 3, 6 hari sebelum Paskah kematian Yesus, Maria menghormati Yesus sebagai raja dengan minyak narwastu. Jadi berkali-kali Yesus pergi ke Betani. Mengapa? Bukan karena Simon, tapi karena ada orang pilihan yang membuka surga supaya intervensi ke bumi ini. Kemana? Ke Betania. Sebelum kita berdoa, ini penting buat saudara. 2 hari menjelang Paskah, menjelang kematian Yesus, di Markus 14 dan Matius 26. Saudara bisa lihat ayatnya. Ayat 2 dan ayat 6 atau 8. Saudara bisa lihat. Yesus diurapi dengan minyak narwastu kepalanya. Dia tahu Yesus akan berhasil. Mengapa akan berhasil? Karena, perhatikan baik-baik. Ini ciri daripada pemikiran orang pilihan Allah. Karena Maria mengalami sendiri. Dia seorang yang penuh dengan dosa. Dia seorang yang terkenal dengan dosa-dosanya.
Dia seorang yang bejat. Dia seorang yang dikucilkan, disingkirkan, diasingkan. Jadi buah bibir pembicaraan yang menyebabkan kondisi kota menjadi buruk karena dia terkenal buruk, bukan terkenal baik. Dan ketika dia dimerdekakan dari semua belenggu si jahat, dosanya diampuni, dirinya diselamatkan, dan hati nuraninya dibebaskan dengan mengatakan dosamu sudah diampuni. Lalu apa yang terjadi? Sebelum Yesus mati di Yerusalem, di Golgota, kota terakhir yang disinggahi adalah Betania. Mengapa Yesus tidak bermalam di tempat lain? Mengapa dia harus bermalam di Betania? Saudara harus tahu sebenarnya. Karena orang pilihan Allah. Membuka jalan. Dia tahu. Dia harus menyelesaikan tugas. Maria tahu tentang hal itu. Bagaimana dengan saudara? Kalau saudara menjadi orang pilihan Tuhan, saya mau beritahu pada saudaraku. Kalau saudara menjadi orang pilihan Tuhan, kalau saudara menjadi terpilih, ketika engkau mengangkat tanganmu, sorga terbuka buat kotamu, buat negerimu. Amin. Di Wahyu 17, saya ingin ingatkan pada saat kita berdoa ini. Mereka, kekuatan jahat, akan berperang melawan anak domba. Tapi anak domba akan mengalahkan mereka. Semua kekuatan jahat. Semua yang menutupi kota dan negeri kita. Karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang. Yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Kami berterima kasih padamu Tuhan. Kau menyingkapkan buat kami secara jelas jalan-jalan-Mu dan bukan jalan pikiran kami. Kami tahu Tuhan, Kau mencari akses masuk. Kau yang memerintahkan, pergilah ke kota-kota untuk memberitakan kebenaran. Pergilah kembali ke negerimu. Supaya aku tidak menghancurkan negerimu karena dosa. Sama seperti Sodom dan Gomora. Tuhan bertanya, ada ke 50 orang di sini? Orang benar. Sampai yang terakhir menjadi 10 orang. Tuhan bertanya, orang-orang pilihan itu spesial. Oh Tuhan, orang-orang pilihan memiliki kekuatan karena ada akses masuk Tuhan untuk masuk ke kota dan melindungi kota itu. Dan bahkan bukan hanya itu, mengubah kota itu menjadi tempat pemerintahannya Allah. Bapa, terima kasih untuk apa yang Kau singkapkan kepada kami. Kami bersuka cita, kami beria-ria untuk apa yang telah Engkau nyatakan ini. Kami bersyukur sekali kepadamu Tuhan. Bapak, hamba berdoa saat ini. Biarlah ini menjadi hal yang menantang, menjadi daya tarik bagi setiap mereka yang telah mendengarkan firman ini. Dan saat ini juga hamba berdoa. Mari saudara kita angkat tangan kita. Kita berdoa. Saat ini kami berdoa Tuhan. Mengangkat tangan kami. Supaya Engkau memohon. Supaya Engkau terus melanjutkan. Dengan penyerahan hidup kami.
melanjutkan pekerjaan-Mu di dalam hidup kami semua. Agar rencana-Mu, rencana takdir-Mu, rencana kehendak-Mu, supaya kami menjadi yang terpilih, itu terwujud. Saya diingatkan oleh Tuhan, kalau Engkau mengasihi kotamu dan Engkau mengasihi negerimu, dan Engkau tidak berkeinginan bahwa negerimu dirusak oleh si jahat, maka Engkau harus mengalami upgrade. Engkau harus bangkit, bertumbuh, mencapai titik dipilih. Eklegomai, eklektos. Terima kasih Tuhan. Kau menantang kami, Engkau memberikan kejelasan kepada kami. Kemana kami harus berjalan. Dan bagaimana caranya. Karena Engkau menyediakan pakaian. Engkau juga menyelidiki hati. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur padamu. Saya diingatkan Tuhan. Marta, Engkau menyusahkan diri dengan banyak hal. Dia bilang satu aja yang Engkau perlukan. Satu yang sangat Engkau perlukan. Lihat Maria. Maria telah menemukan bagian yang terbaik. Yaitu Tuhan yang terbaik. Dan dia tidak butuh yang lain lagi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yang bersyukur padamu Tuhan. Jangan biarkan mereka-mereka ini Tuhan disibukkan dengan pelayanan dan pelayanan. Sehingga mereka kekurangan hal yang terbaik itu Tuhan. Terima kasih. Buatlah. Jadikanlah. Wujudkanlah. Genapilah. Engkau menjadi pusaka buat hidup kami. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur untuk firman-Mu. Untuk pekerjaan roh-Mu ini. Amin.